Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun di tengah pandemi COVID-19 ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas materi psikologi perkembangan tentang perkembangan psikososial anak usia 7 sampai dengan 12 tahun dengan tema mengembangkan psikososial anak dengan mengajarkan sholat. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjukkan pada hubungan yang dinamis antara faktor psikis dan faktor sosial yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu yang meliputi pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang di sekitarnya. Pada perkembangan psikososial anak terdapat 5 aspek utama kepribadian individu anak, yaitu 1. Fisik motorik, 2. Kognisi, 3. Sosio-emosional, 4. Bahasa, dan yang kelima, moral keagamaan. Erik Erikson, seorang psikoanalisis, membagi perkembangan psikososial anak menjadi 8 tahapan, yaitu pertama, trust versus mistrust terjadi pada usia 0-18 bulan. Yang kedua, autonomy versus doubt terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Yang ketiga, initiative versus guilt terjadi pada usia 3-6 tahun. Yang keempat, industry versus inferiority terjadi pada usia 6 sampai dengan 12 tahun. Identity versus role confusion terjadi pada usia 12 sampai 18 tahun. Yang keenam, intimacy versus isolation terjadi pada usia 18 tahun sampai 40 tahun. Yang ketujuh, generativity versus self-absorption terjadi kira-kira pada usia 40 tahun sampai dengan 65 tahun. Yang kedelapan, integrity versus despair terjadi pada usia kira-kira 65 tahun ke atas. Anak usia 6-12 tahun sudah memasuki pada tahap keempat, yaitu tahap industri versus inferiority, di mana pada tahap ini anak sudah memasuki usia sekolah. Kemampuan akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarganya juga mulai berkembang. Anak akan belajar berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan gurunya. Salat merupakan salah satu di antara rukun Islam. Salat merupakan ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai usia balik. Salat sebagai tiang agama dapat mengantarkan seorang muslim mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam konteks sosial, salat dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan mungkar dan melanggar norma-norma agama dan tata-tata nilai masyarakat. Dalam ajaran Islam, orang tua harus memerintahkan anak mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun. Dari Abu Syariah Saburah bin Mu'abad Al-Juhaini radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah salat pada anak jika berusia 7 tahun dan pukullah jika meninggalkan salat bila berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dari hadis tadi dapat dipahami bahwa salat harus diajarkan kepada anak oleh orang tua ketika berusia 7 tahun. Dan orang tua wajib memberikan hukuman apabila anak meninggalkan salatnya pada usia 10 tahun. Proses pembiasaan mengajarkan salat kepada anak ini penting untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan baik untuk individu maupun sosial. Karena itu, kedudukannya demikian penting dalam agama. Maka salat menjadi tempat bertumpu dan bergantung bagi amalan-amalan yang lain. Yang karenanya, jika salat seseorang itu rusak, maka menurut agama Islam, rusaklah seluruh amalannya. Begitu juga sebaliknya, jika salat seseorang itu baik, maka baik pula amalan-amalan yang lain.
Pentingnya keluarga untuk mengajarkan anak sholat karena lingkungan keluarga merupakan kehidupan pertama yang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan emosional anak dalam keluarga. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, budi pekerti, bahkan nilai-nilai religius sejak dini kepada anak-anak. Peranan keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, terutama perihal agama. Peranan keluarga paling utama dan pertama yaitu dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan. Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, khususnya sholat kepada anak, tidaklah mudah dan membutuhkan waktu serta kesabaran yang tinggi. Berikut beberapa metode yang bisa digunakan teman-teman untuk mengajarkan anak sholat. Yang pertama, kenalkan anak dengan rukun sholat dan syarat sholat sebagai pengetahuan dasar. Kedua, perlahan ajarkan bacaan sholat disertai dengan artinya agar anak lebih memaknai sholatnya. Ajarkan juga gerakan-gerakan sholat yang benar. Mengajarkannya pelan-pelan ya, agar nantinya keberhasilan dalam belajar dapat tercapai dan anak memperoleh hasil yang terbaik dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. Yang ketiga, beri penjelasan kepada anak mengapa kita harus melaksanakan sholat, serta beri juga penjelasan tentang akibat yang bisa timbul karena tidak melaksanakan sholat. Yang keempat, ajaklah anak-anak untuk sholat berjamaah baik di rumah maupun di masjid. Boleh juga untuk mengajarkan azan dan iqomah untuk anak laki-laki dan libatkan mereka untuk mengumandangkan azan dan iqomah dalam sholat berjamaah lingkup keluarga. Yang kelima, ajak anak untuk sholat berjamaah di masjid sebagai pendukung hubungan sosial. Mengajak anak ke masjid akan memberi pengaruh pada anak karena ketika si anak datang ke masjid, dia akan bertemu dengan orang-orang yang insya Allah menjaga sholatnya dan berakhlak baik. Hal itu akan membuat anak juga mengikuti perilaku baik tersebut. Namun, setiap orang tua tentunya mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengajarkan sholat pada anaknya. Orang tua juga bisa memberikan reward atau hadiah kepada anak jika anak dapat melaksanakan sholat dengan baik dan tepat waktu. Pemberian hadiah ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi anak dan akan menyenangkan hati anak yang tentunya juga akan berdampak positif bagi perkembangan emosional anak serta mendorong anak untuk bertingkah laku dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain dapat merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.